Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat beliau dan bilangan kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian dari perintahnya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dari pagi sampai saat ini. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yang saya hormati Bapak Ketua RW jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram Ustaz Adam, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan EBS serta jajarannya, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini. Hadirin wal hadirat, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jaminan Allah bagi orang bertakwa masuk surga. Allah telah menjamin kepada orang yang bertakwa, beriman, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, dijamin oleh Allah akan masuk surga. Kalau kita masuk ke perusahaan, tidak akan ada yang menjamin bahwa kita tidak akan di-PHK. Ternyata masuk ke suatu perusahaan banyak orang yang di-PHK. Tetapi Allah sendiri akan menjamin orang yang bertakwa akan masuk surga. Yakin kan? Yakin. Takwa berasal dari kata waqo yaqi wikaya. Artinya memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Kata waqo juga bermakna melindungi sesuatu, yakni melindungi dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. Takwa bukan kata atau istilah asing bagi kita. Apa pengertian takwa yang sebenarnya? Sering kita mendengar ketika seorang khatib ketika khutbah Jumat sering mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takwa menurut bahasa takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Imtisalu awamirillahi wa jinabu nawahi. Ibnu Abbas mendefinisikan takwa sebagai takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta nasihat kepada baginda Rasulullah SAW, maka pesan paling pertama dan utama yang beliau sampaikan kepada sahabatnya itu adalah takwa. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kepadamu bertakwalah engkau kepada Allah, karena takwa itu adalah pokok dari segala perkara. Tahbibul Ghafirin Abidain As-Samarkandi. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat Abu Yazid Al-Bustami bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila berkata karena Allah, dan apabila berbuat karena Allah, dan beramal juga karena Allah.
pengertian takwa menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW telah merujuk kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran menyebutkan takwa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gaib, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan hidupnya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 2-7. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria orang-orang yang bertakwa itu pertama adalah bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini menerangkan tentang dicontohkan atau disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil hanya khusus kepada orang yang beriman, tidak kepada orang selain orang yang beriman. Harus diperhatikan apa Allah memanggil kepada orang yang beriman. Pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Hanya Allah menyampaikan kepada kita yang sebenar-benarnya takwa. Tidak ada orang yang bertakwa bukan karena Allah, tidak benar takwa. Ada apa? Benar takwa. Hanya ikut-ikutan saja. Seperti contoh ketika kita bersama dengan di kantor bersama-sama dengan para pejabat, kita ingin pejabat menghormati atau menghargai kita. Kalau pejabat itu sukanya bulu tangkis, pasti anak buah yang ikut berbulu tangkis. Kalau pejabat itu sukanya bola, ikut juga ikut-ikutan biasanya gitu kan. Berarti bukan karena Allah, ikutnya hanya karena pejabat. Tetapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Yang kedua, Allah mencegah, melarang kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, cenah kamu tecek Allah, jangan meninggal dunia, jangan duluan mati. Lamun teu meluk agama Islam. Hati-hati ya, sebagai umat. Soalnya menyesal itu di kemudian hari. Kalau kita beragama Islam tetapi matinya tidak memeluk agama Islam, sangat rugi, sangat kuat, biasa ruginya. Alangkah baiknya mengikuti perintah Allah tersebut adalah ketika mati di akhir hayatnya menjadi husnul khotimah, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin akan dijamin oleh Allah masuk surga orang yang meninggal dunia mengucapkan kedua kalimat syahadat. Takwa merupakan inti wasiat Allah kepada seluruh umat manusia.
baik sebelum maupun sesudah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dalam takwa terdapat pendidikan, pelajaran, nasihat yang akan mengantarkan siapapun yang memilikinya menuju kebaikan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Takwa adalah pakaian terindah bagi seorang hamba. Al-Quran mengungkapkan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26, ya bani Adam qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna ilaikum libasu yuwari sawatikum warisan. Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Walibasan takwa, tetapi pakaian takwa dari khair, itulah yang lebih baik. Dari kami ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ini. Takwa pun menjadi bekal terbaik bagi seorang hamba untuk mengurangi perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Itulah mengapa Allah Ta'ala memerintahkan orang mukmin untuk memperbanyak bekal tersebut. Kemuliaan seorang pun diukur dari kualitas takwa di dalamnya, dan bukan dari harta, jabatan, kecantikan dan berbagai aksesoris duniawi lainnya. Bahkan harta dan kekuasaan bisa menghinakan seseorang apabila jauh dari ketakwaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi asrokum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Yang kedua, namun tetap sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Allah menyampaikan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kalau kita sanggupnya melaksanakan saum Senin, Kamis, laksanakan. Karena saum Daud tidak kuat, tidak belum mampu. Kalau kita umpamanya sholat tahajud 11 rakaat atau 13 rakaat, mampunya hanya 2 rakaat saja bisa. Karena Allah tadi menyampaikan kepada kita, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Allah tidak memberatkan tentang ibadah kepada kita. Aina puasa Senin dan Kamis umpamanya kuat. Nah, manusia itu terbagi dua bagian, ada yang kuat, ada yang lemah. Tenang, puasa puasa pertengahan bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15 boleh. Karena tadi saum Senin dan Kamis tidak kuat. Karena merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u dan dengarlah, wa ati'u dan taatlah.
wa anfiqu dan infakkanlah harta yang baik khairul li anfusikum ya untuk dirimu. Wa may yuqa suha li nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa dijaga darinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ayat begitu hebatnya memberikan kepada kita. Pertama, Allah menyuruh tentang bertakwa sesuai dengan kemampuan, seperti membaca atau tadarus Al-Quran di waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh hanya mampunya dua muka, lakukanlah dua muka. Kalau dilakukan 3 muka berat sebenarnya, karena terus terang aja orang Islam di Indonesia mah kalau menulis ayat itu kesel, termasuk saya. Lalu ayah wa imam bacanya panjang sekali, semua tuh dinate. Masa gitu kan? Bener berarti semua. Oh, bayar Yasin, kami kata mah isunya pasti mau datang deh ke masjid. Bener kan? Lalu ayat imam panjang macam teh. Oh, tuh kan akan teh panjang-panjang teh bacaan teh gitu kan. Maka kayak Islam, Allah ulah terlalu panjang teh, udah ulah sekarang. Bentar ya. Baca surat Yasin rumahnya panjang gitu kan. Udah kakinya udah kemestawan. Lain dari bangku udah latih, kayak budak pemuda deh ya nama. Kaki. Terus aki-aki. Panjang-panjang dibacakan gitu kan. Memang kata Tuhannya sholat subuh panjang bacaan. Tetapi tadi kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jangan sampai jadi imam madaratun jadi makmum. Mau itu. Aduh, ini sholat mau sholat tarawihnya. Tuh Syria atau ibu-ibu atau bapak imam. Anu cerdilah imam itu. Gitu ya. Sampai Syria kata ibu-ibu sekedengar ke saya. Wah, lillah ya. Allah kata mana? Terus pasti subhanallah. Jangan sampai memadaratkan orang lain. Ya, subhanallah. Kade aya kapuji ku batu. Jadi imam aya kapuji ku batu. Dia teuing naon baca surah nanti eta. Yang gaya wah ade cenah gauna. Dosa subhanallah ya. Memang tujuan manusia itu ikhlas kepada Allah. Tapi manusia yang rata-rata pada umumnya di Indonesia itu lamun diberi lihat teh sok naon kesel. Hayang mau tokcer berapa? Lamun diarah baca kelila teh betul gitu kan. Subhanallah dan sekaruat gimana? Di urang mah iman masih subhanallah gitu nya banyak. Subhanallah ya. Nah, Allah selain memerintahkan kepada kita untuk beribadah kemampuan kita ya, dan Allah juga memerintahkan kepada kita harus taat kepada Allah dan dengarkan perintah Allah dan Rasulnya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa dijaga oleh Allah, kita punya harta, infakkanlah sebagian harta itu kepada hak yang menerimanya. Karena manusia di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin gitu. Ada yang kaya wajib mengeluarkan hartanya, sebagian hartanya, bukan seluruhnya, sebagian hartanya untuk yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, maka orang yang selalu mengeluarkan infak dan sedekah zakat akan dijaga dirinya dari kemiskinan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, yang mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Ya ayuhan nas,
wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah mengetahui, maha teliti. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan Hawa, bertakwa kepada Allah. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas untanya, telinganya tidak sempurna terputus. Pada hari Fathu Mekah, pembalasan Mekah, lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderungkan untanya di masjid, sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu menderungkannya di sana. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah dan mengagungkannya, kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam. Orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisi Tuhannya. Dan orang yang durhaka, celaka, dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Beliau membaca sampai akhir ayat itu berkata, inilah yang aku katakan. Aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi dan Ibnu Umar. Kiat-kiat agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ketakwaan dalam diri adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa berdoa kepada Allah agar dia berkenan mengokohkan ketakwaan yang bersemayam di dalam hati agar lebih kuat dan kokoh. Tidak ada yang paling mujarab, hanyalah berdoa kepada Allah. Karena Allah yang telah menciptakan makhluk, semua makhluk diciptakan oleh Allah. Kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan ketakwaan kita dalam qalbu kita. Ya Allah, kokohkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Udah kamu manusia mah, lamun geus datang merong, hoream, males ngaji males, sholat di imah gitu. Pokoknya kayak seperti ayat virus gitu kan. Loba kasihan di jelema deket sieun berkunjung silaturahmi sieun gitunya subhanallah. Mustajab, doa yang paling mustajab adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang ketiga, senantiasa menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun, sehingga akan tumbuh rasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Keempat, memahami dampak dan pengaruh perbuatan dosa maksiat. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah akan pedih dan rasanya azab neraka. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang tergantung dalam Al-Quran ini. Merasa syukur dengan rezeki yang telah dikaruniakan
sehingga pikiran bisa fokus untuk mempersiapkan diri dan bekal menuju kampung akhir. Yang keempat, tujuan segala macam peribadatan kepada Allah adalah agar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah surah 2 ayat 1, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat-ayat ini merintahkan beribadah dan menyembah kepada Allah. Perintah beribadah ini ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia sejak zaman dahulu dengan perantaraan rasul-rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 3. Doa memohon dikarunia ketakwaan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal afa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketakwaan, petunjuk, ifah atau menjauhkan diri dari segala dosa dan kekayaan. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 3709. Yang terakhir, yang kelima, surga hanya disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas Pak, Allah akan menjamin kepada orang yang bertakwa adalah surga. Yakin dengan seyakin-yakin. Tapi di samping janji Allah seperti itu, ingat yang akan menggoda adalah iblis atau setan laknatullah. Kalau berbuat baik digoda. Juga digoda Pak? Suka digoda. Contoh ketika sholat, lalu pikiran kita kekacau, mengucapkan benar Allahu Akbar atau Akbar? Akbar atau Akbar? Allah. Kalau seandainya sholat munfarid, artinya sendirian sholat di masjid atau di rumah, Allahu Akbar. Ketinggalan wedan. Anu tadi naruh kunci motor mobil hilang. Oh deh lupa ke sholat masuk ada ayat. Masuk itu. Naruh berapa ya dalam pikiran ayat. Dalam ke sholat duhur. Dia teh sholat 4 rakaat 3 rakaat. Segitu. Malawnya. Lamun jeung imam, muncul dari imam. Walaupun ate juga ngomong gitu. Itu setan selalu menggoda. Setan ketika wuduna digoda ku setan. Ketika sholatnya digoda ku setan. Da setan teh musuh buyutannya. Lamun urang mah sok naon sok ningali Persija jeung naon. Jeung Persibnya. Udah bola musuh buyutan deh. Baru aja urang ge jeung setan teh musuh buyutan. Cuma setannya licik. Setan tidak kelihatan, urang mah kelihatan. Dan geus ngagoda mah ditinggalkeun setan teh. Abuna digoda geus tinggalkeun ngagoda lain deui. Terus gitu setan. Subhanallah. Hati-hati terhadap musuh kita yaitu hadirin ikhwatul iman yang sama-sama kami dalam berdoa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka inni kuntu
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.